Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 izin memperkenalkan diri. Nama saya Ade Guspira dengan NPM 21410003. Dan saya Rahmawati dengan NPM 22410101888. Dan saya Ayu Pitaloka dengan NPM 2241010017. Kami akan memaparkan materi yang bertema komunikasi di media cyber. Untuk lebih jelasnya, tonton video ini sampai habis. Dadah! Baiklah, di sini saya akan menjelaskan untuk materi yang pertama, yaitu model dan teori komunikasi digital di definisi konsep dasar komunikasi digital. Komunikasi digital adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan atau informasi melalui media elektronik dengan menggunakan teknologi digital. Dalam komunikasi digital, pesan dikirim dalam bentuk sinyal elektronik melalui perangkat digital seperti komputer, smartphone, dan jaringan internet. Ini mencakup segala bentuk komunikasi yang terjadi secara online, seperti email, pesan instan, video call, media sosial, hingga forum daring. Inti dari konsep komunikasi digital adalah bagaimana teknologi memfasilitasi interaksi manusia di dunia maya. Komunikasi ini terjadi dalam bentuk teks, gambar, audio, atau video, dan sangat tergantung pada infrastruktur teknologi dan aplikasi digital yang kita gunakan sehari-hari. Model-model komunikasi digital. Yang pertama, model linear, menggambarkan komunikasi satu arah dari pengirim ke penerima melalui media digital. Unsur pengirim cocok untuk media seperti email, siaran, YouTube, atau iklan digital. Selanjutnya, model interaktif digital menekankan adanya umpan balik atau feedback secara real time, digunakan dalam media sosial, live chat, Zoom, dan lain-lain. Unsur komputer A. B. Contoh percakapan seperti WhatsApp, komentar di media sosial. Model transaksi digital menunjukkan bahwa pengirim-penerima saling bertukar pesan secara bersama. Menggambarkan komunikasi digital yang kompleks seperti forum diskusi atau kolaborasi tim online. Selanjutnya, teori-teori komunikasi digital. Yang pertama, teori media. Diperkenalkan oleh Draft dan Lengel, menilai sejauh mana media mampu menyampaikan pesan secara efektif. Contoh, video call lebih kaya daripada email karena menampilkan ekspresi dan suara. Yang kedua, teori menjelaskan bahwa pengguna media digital aktif memilih media untuk memenuhi kebutuhan informasi, hiburan, identitas, integrasi sosial. Contoh, seseorang membuka Instagram untuk hiburan, bukan informasi. Yang ketiga, teori agenda setting dalam media sosial menyatakan bahwa media termasuk digital memengaruhi topik apa yang dianggap penting oleh publik. Di era digital, pengguna juga ikut membentuk agenda melalui like, share, dan trending topics. Teori jaringan mengkaji pola hiburan dan pengaruh antara individu dalam jaringan digital. Menjelaskan bagaimana pesan menyebar melalui influencer, node, dan konektivitas. Selanjutnya, teori difusi inovasi, diffusion of inovasi, diperkenalkan oleh Everett of Rogers, menjelaskan bagaimana teknologi atau tren digital menyebar di masyarakat dari inovator ke mayoritas akhir. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan komunikasi di dunia nyata dan di dunia maya. Perbedaan utama komunikasi di dunia nyata dan di dunia maya itu terletak pada cara berinteraksi dan kehadiran fisik.
Pada komunikasi di dunia maya, komunikasi ini seringkali berbasis teks atau media digital. Komunikasi ini seringkali menghilangkan atau mengurangi aspek-aspek nonverbal tersebut. Selanjutnya, perbedaan komunikasi di dunia nyata itu terdapat pada interaksi langsung. Komunikasi ini terjadi secara tatap muka, memungkinkan untuk melihat ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan nada suara, yang memberikan konteks tambahan pada percakapan. Yang selanjutnya ada itu real time. Real time merupakan komunikasi yang terjadi secara langsung dan sinkron dengan balasan yang cepat dan mudah. Dan yang selanjutnya ada aspek nonverbal, merupakan bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan nada suara yang sangat penting dalam menyampaikan pesan dan memahami konteks. Dan yang terakhir adalah keterbatasan geografis. Keterbatasan geografis merupakan komunikasi terbatas oleh jarak dan fisik. Meskipun teknologi seperti video call sudah bisa mengatasi permasalahan ini. Selanjutnya ada perbedaan komunikasi di dunia maya. Komunikasi ini seringkali melibatkan interaksi secara tidak langsung seperti melalui media digital. Komunikasi terjadi melalui platform seperti media sosial, email, atau pesan teks yang seringkali tidak memungkinkan interaksi secara tatap muka. Selanjutnya adalah komunikasi terjadi secara tidak sinkron. Komunikasi dapat terjadi secara asinkron atau tidak langsung dengan balasan yang mungkin membutuhkan waktu. Selanjutnya adalah keterbatasan nonverbal. Aspek nonverbal seperti bahasa tubuh dan nada suara seringkali tidak terlihat yang bisa menyebabkan salah tafsir. Yang terakhir adalah tidak terbatas oleh geografis. Komunikasi dapat terjadi dengan siapa saja dan di mana saja tanpa batasan jarak dan fisik. Selanjutnya, perbedaan komunikasi di dunia nyata dan di dunia maya itu terdapat pada konsep privasi. Di dunia maya, konsep privasi lebih mudah dilanggar karena informasi dapat disimpan dan disebarkan secara luas. Dan keamanan. Dunia maya memiliki potensi resiko keamanan seperti peretasan, penipuan, dan penyebaran informasi yang salah. Dan selanjutnya itu ada etika atau netiquette atau etika internet. Penting di dunia maya untuk menjaga hubungan yang sehat dan menghormati orang lain. Yang selanjutnya ada dampak. Dampak ini merupakan kemudahan komunikasi. Dunia maya memudahkan komunikasi dengan orang di berbagai tempat dan waktu. Selanjutnya ada resiko isolasi sosial. Terlalu banyak waktu di dunia maya dapat menyebabkan penurunan keterampilan sosial dan kesulitan dalam berkomunikasi secara langsung. Pengaruh budaya di dunia maya dapat mempengaruhi nilai-nilai budaya dan perilaku baik positif maupun negatif. Selanjutnya, pola dan gaya komunikasi di platform media sosial. Setiap platform media sosial memiliki karakteristik unik dalam cara penggunaannya berkomunikasi. Yang pertama, Twitter atau X. Gaya yang digunakan ringkas, langsung, dan tajam. Pola komunikasinya, diskusi terbuka, trending topik, dan tweet. Ruang Twitter yang digunakan untuk opini, berita, dan kritik sosial. Kedua, Instagram. Gaya yang digunakan yaitu visual dominan, caption singkat, atau storytelling. Pola komunikasinya melalui gambar, video, story, dan reels. Lebih personal, estetik, dan menonjol gaya hidup. Ketiga, ada TikTok. Gaya yang digunakan kreatif, harmonis, ekspresif, dan pola komunikasinya video singkat, efek, musik, duet atau stick. Menyampaikan pesan dengan hiburan cepat dan menarik. Keempat, ada Facebook. Gaya yang digunakan naratif, bisa panjang, dan pola komunikasinya yaitu status, grup, komentar, story. Lebih cocok untuk komunitas, keluarga, dan berita. Dan yang selanjutnya ada WhatsApp atau Telegram. Gaya yang digunakan yaitu tergantung konteks, formal atau informal. Pola komunikasinya teks, suara, gambar, dan panggilan. Efisien untuk komunikasi pribadi atau kelompok.
Selanjutnya ada pola umum di media sosial. Komunikasi multimodal atau teks plus media visual, viralitas tinggi, konten mudah menyebar, dan perspektif audiens ikut menciptakan makna seperti like, comment, and share. Selanjutnya lagi ada etika komunikasi digital atau netiquette. Vertikal adalah pedoman dalam berkomunikasi secara etis dan sopan di dunia digital. Beberapa poin pentingnya yaitu yang pertama, sopan santun digunakan dengan baik dan tidak kasar. Hindari provokasi, ujar kebencian, dan diskriminasi. Kedua, jaga privasi. Jangan menyebarkan data pribadi tanpa izin, hargai batasan orang lain, termasuk dalam grup chat. Dan yang ketiga, hindari hoax, selalu verifikasi informasi sebelum membagikannya. Ikut sumber berita terpercaya. Dan selanjutnya ada jangan spam, hindari mengirim pesan berulang-ulang tanpa konteks. Jangan mengetak sembarangan orang di konten yang tidak relevan. Selanjutnya lagi, pahami budaya platform. Setiap platform yang punya norma berbeda. Misal Twitter langsung, Instagram visual, TikTok ekspresif. Sesuaikan gaya bahasa dengan audiens dan medium. Dan yang terakhir, gunakan emoji atau ekspresi digital secara bijak dan membantu memperjelas maksud. Namun, jangan sampai menimbulkan salah tafsir atau berlebihan. Sekian dan terima kasih. Jadi kesimpulan atas pemaparan materi kita tadi dapat disimpulkan bahwa komunikasi di media cyber atau komunikasi virtual adalah bentuk komunikasi yang terjadi melalui dunia maya atau internet, di mana penyampaian dan penerimaan pesan dilakukan secara digital. Bentuk-bentuknya meliputi komunikasi langsung, misalnya chatting dan email, maupun komunikasi massal, misalnya mailing list. Komunikasi ini memungkinkan interaksi secara sinkron atau real time maupun asinkron secara tidak langsung. Untuk kesimpulan selanjutnya ialah komunikasi di media siber memiliki karakteristik unik yang berbeda dengan komunikasi di dunia nyata. Memahami model dan teori komunikasi, perbedaan antara dunia nyata dan dunia maya, pola dan gaya komunikasi di platform sosial media, serta etika komunikasi digital sangat penting untuk melakukan komunikasi yang efektif dan bertanggung jawab di dunia maya. Komunikasi cyber adalah proses penyampaian dan penerimaan pesan melalui perangkat teknologi digital, seperti komputer, smartphone, dan perangkat lain yang terhubung ke internet. Bentuk komunikasi cyber beragam, mulai dari pesan teks, email, video call, hingga interaksi melalui media sosial, forum, dan platform online lainnya. Baik, itu saja yang dapat kita sampaikan. Lebih kurangnya kita mohon maaf. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.